Halo, selamat datang di Curhat Kedai Kopi dan teman ngopi saya hari ini adalah Kak Ragil. Oh iya, kopi. Sorry, nama lengkapnya? Halo, aku Regi Faulasari. Regi Ya, Faulasari. benar. Panggilannya Egi, dipanggil Egi. Gabung di PSPS udah berapa lama? Oh, kita gabung itu sebenarnya sejak 2020 yang liga tahun kemarin. Cuman nggak jadi ya kan. Liganya nggak jadi kita gabung lagi di tahun ini. Oh, maksudnya sebelumnya sudah sempat Iya, sebelumnya pernah sudah gabung, sempat. tapi karena liga nggak ada, jadi benar. di close dulu. Iya, benar. Sekarang baru bisa masuk lagi. Benar. Sebelumnya pernah ikut ini di Tim olahraga. Sebenarnya ini pertama kali kita ikut tim olahraga khusus sepak bola. Nah, sebelum-sebelumnya itu kita lebih kerjasama ke basket, terus ke futsal, pencak silat. Kita lebih ngarah ke sana dan belum pernah cover yang namanya sepak Oh, bola. berarti di olahraga juga sebelumnya. Iya. Sebenarnya untuk menjadi fisioterapi di olahraga itu harus sekolah apa sih? Nah ini pertanyaan semua orang nih, sejuta umat. Soalnya orang pasti tanyakan, Kak, itu fisioterapi pelatihan ya? Nah, di sini mumpung ada abang nih yang memwadahi ya kan. Fisioterapi sendiri itu sebenarnya basicnya pendidikan. Kita mulai dari D3, S1, profesi, terus S2. Fisioterapi sendiri itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Oh, Gitu. berarti dia memang ada spesifik ya? Bener, memang ada spesifiknya. Jadi kita kuliah kayak biasa nih. Waktu dulu kami kuliah di Universitas Abdurrahman, fisioterapi di sana gitu. Oh, berarti memang ada keilmuannya ya? Bener, ada keilmuannya. Perlu sertifikasi nggak gitu? Iya, kita ada yang namanya tim medis itu setiap 1 kali 5 tahun itu kita punya namanya izin praktek. Jadi ada yang namanya surat tanda registrasi kita sebagai fisioterapi agar bisa kita melakukan tindakan fisioterapi. Oke, kalau untuk di olahraga, apakah itu berbeda dengan umum? Enggak. Jadi fisioterapi olahraga ini sebenarnya kita sendiri yang mengarah ke sana gitu. Jadi di awal kita kuliah itu ada diajarin untuk fisioterapi umum, diajarin untuk fisioterapi orang tua, anak, kecantikan, olahraga, itu diajarin semua. Kalau kecantikan itu gimana? Iya, ada fisioterapi kecantikan misalnya untuk masas wajah, terus menggunakan alat-alat kecantikan seperti gelombang-gelombang ultrasound, itu fisioterapi bisa melakukan itu. Karena pada prinsipnya pasti rehab dia. Iya, benar. Rehabilitasi. Oke. Jadi fisioterapi olahraga itu sibuk nggak? Banget. Banget, tapi ya Kenapa? Karena dia terikat waktu atau memang mengikuti agenda tim? Karena mungkin di sini kita 2 job ya, 2 job. Jadi kita di sini di PSPS dan kita ada di klinik. Jadi ada 2 hal yang harus kita kerjakan gitu. Jadi makin sibuknya ada 2 waktu yang terbagi. Kalau di klinik beda lagi? Beda. Maksudnya kerjanya sama? Sama, untuk penanganan cedera juga di awalnya di klinik, tapi lama-kelamaan kita juga mengcover semuanya. Jadi sekarang ini di klinik banyak pasien umum juga, banyak pasien untuk cedera olahraga juga, ada pasien anak juga gitu jadinya. Jadi tapi beda manajemen? Beda manajemennya. Manajemen klinik. Kalau di klinik umum, di sini khusus untuk ini. Iya, fisioterapi tim kalau di sini. Kak Regi kan dibawa sama Coach Bima Sakti ya? Oh, dulu iya awalnya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu kita awal buka klinik itu dengan salah satu teman yang ada di Jakarta, Kak Asep Aziz. Jadi beliau adalah fisioterapi timnas. Nah, kebetulan itu tuh yang peduli Lombok. Masih ada stikernya. Nah, Coach Bima itu main di sini, jadi butuh fisioterapi. Nah, orang yang pertama kali ngajain saya untuk ke lapangan hijau sepak bola itu Coach Bima yang ngajakin ke sini. Tunggu, berarti sebelumnya belum tapi sebelumnya sudah pernah di olahraga? Udah, tapi kecuali sepak bola. Sepak bola. Iya. Nah, waktu itu gimana? Ada bedanya nggak? Ada bedanya, beda euforia ya.
Maksudnya kalau di sini di sepak bola ini kan stadionnya gede, tekanannya beda. Oke, Nah, oke, kalau oke. di basket itu kan stadionnya lebih kecil, lapangannya juga lebih kecil, terus netizennya itu lebih terkontrol. Netizen. Kalau di bola ini karena kita pertama kali di klub yang besar, PSPS ya kan, Ya. punyanya orang Riau gitu. Jadi orang-orang yang ngomong itu banyak yang harus kita dengarkan. Ya. Gitu. Itu bedanya. Oke, gini. Sebenarnya untuk fisioterapi olahraga itu sesulit apa dibanding yang umum? Sebenarnya tidak ada perbedaan kesulitannya sih kalau olahraga dan umum, kecuali olahraga dan anak ya beda pendekatannya. Karena prinsipnya sama-sama penanganan cedera ya. Benar, karena kalau umum dan olahraga itu tetap basicnya sama, kita harus paham tentang anatomi, tentang otot-otot, tentang tulang-tulang, tentang saraf-saraf, terus tentang gerak-gerak yang harus kita lakukan ke pemainnya. Itu sama dengan fisioterapi umum kita ngelakuinnya. Soalnya gini, kalau di olahraga jarang-jarang, di bola jarang-jarang ada yang cewek kan? Iya, benar. Nah, kenapa memutuskan untuk gabung? Sebenarnya tidak mudah perjuangannya untuk di sini itu, karena pasti banyak di tahun 2021 ini ada beberapa pekerjaan yang besar yang dilepaskan hanya karena gender. Nah, gitu. Di tahun 2021 awal itu kita ngelepasin kontrak karena tiba-tiba mereka tahu, oh ternyata Egy itu perempuan gitu. Karena jadi namanya laki-laki. Gitu. Iya, ternyata Regi itu perempuan gitu. Jadi ada 2 klub besar sebelum PSPS itu kita kontraknya batal gara-gara gender itu memang terjadi. Iya, bola juga. Berarti itu apa tidak masalah bagi klub? Karena kalau kita lihat tadi kan sempat diputus kontrak nih hanya karena masalah gender. Dia bukan diputus kontrak sih, kontraknya belum berjalan gitu, belum ACC kontraknya, tapi karena pertimbangan pertimbangan perempuan, karena mungkin orang mikirnya perempuan itu lemah gitu nggak sih? Jadi alhamdulillahnya di PSPS welcome banget sama perempuan, dan coach-coachnya sebelumnya juga ada coach Raja Isa yang cover banget terhadap fisioterapi perempuan. Kemarin Coach Simon juga sangat welcome sama fisioterapi perempuan. Sebenarnya kalau untuk masalah tindakan fisioterapi sendiri, masalah masalah kita bisa tidaknya melakukan tindakan fisioterapi kan sebenarnya tidak harus dilihat dari gender. Ya. Karena segala sesuatu itu kemampuan fisioterapinya sendiri. Benar? Terus yang kedua, fisioterapi itu harus bisa mengontrol semua kondisi. Jadi kita kan sebagai fisioterapi itu selalu disumpah gitu. Semua fisioterapi itu disumpah. Pertama pasti disumpah kita tidak boleh membedakan pasien atas dasar jenis, kelamin, ras, suku, dan agama. Oke, sorry. Ya nggak apa-apa, angkat aja dulu. Tunggu, terkait soal yang tadi, punya pengalaman nggak soal masalah gender ini sampai harus keluar gitu? Ada sih pengalamannya. Jadi waktu itu kita lagi ngobrol, baru ngobrol ya, kita WhatsApp doang. Jadi beliau nggak paham kalau aku perempuan. Tiba-tiba pas kita tatap muka dia bilang, oh jadi Egy perempuan, gitu ya kan? Aku di awal yang udah, kayaknya ini lagi nih gitu. Oh iya perempuan, iya coach perempuan gitu. Oh perempuan, tapi sebenarnya dalam tim ini tidak boleh perempuan karena ini itu segala macam gitu. Terus pas entah kenapa waktu itu kita bilang, coach sebenarnya perempuan dan laki-laki itu dalam fisioterapi itu yang membedakan skill, bukan gender. Jadi kebetulan beliau mengalami cedera, bukan cedera sih, ada ketegangan di otot leher karena geram, karena bukan geram sih, kayak pengen buktiin gitu, aku perempuan, which is aku bisa ngelakuin apapun sebagai fisioterapi. Jadi pas dilakuin, pas ngelakuin ke dia itu dia kesakitan, memang benar-benar full aku bongkar di tempat ya kan. Tapi 3 hari kemudian dia nelpon lagi, Gi, better banget, gue udah tidur, gue tidur nyenyak, gue gini, lu bisa ke rumah lagi nggak? Gitu. Jadi yang kayak wah, pembuktian sih sebenarnya. Iya sih, terlalu, tapi karena itu mungkin ya pertimbangan kenapa
tidak banyak fisioterapi cewek yang Ya. di olahraga ya. Karena mereka rata-rata pas di MOP mundur. Aku kayak awal-awal kayak gitu juga dulu pas di MOP Oke. bilang, Egi perempuan, aku mundur perlahan, mundur teratur, jadi sadar diri. Tapi kalau sekarang kalau di MOP perempuan, gue nggak mikir mau lu siapa, yang penting gue di sini fisioterapi nih gitu. Iya, Bukan iya, iya, masalah aku fisioterapi perempuan, bukan itu. Aku fisioterapi. Iya. Oke, hal yang paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang fisioterapi ketika ada pemain cedera. Hal yang paling pertama, jadi dalam teknik fisioterapi itu ada yang namanya penanganan pertama itu dari dulu ada yang namanya RICE, Apa tuh? RICCE. Jadi Beras. enggak, dia lebih kayak RICE itu R itu rest. Oh, itu singkatannya? Iya, itu Oke, oke. singkatan. Jadi setiap tahun itu berubah dan sekarang kita pakai metode POLIS. Dan yang terbaru juga ada Peace and Love. Jadi tapi Peace and Love lumayan panjang peraturannya. Jadi sekarang itu lebih banyak pakai POLIS. Jadi pertama itu kita tetap protektif dulu, dilindungi dulu yang cederanya. Jadi dilindungi. Yang kedua OL-nya itu optimal loading. Jadi dia harus bisa bergerak seoptimal mungkin. Oke. Terus I-nya itu tetap kita menggunakan ice. C itu kompresi, kita tekan supaya dia nggak bengkak. E terakhir itu elevasi, kita angkat ke atas. Namun perbedaannya ketika kita mengejar teman-teman ke lapangan, itu kita nama tekniknya two taps dulu. Jadi kita ngobrol dulu ke mereka, nanya apa yang sakit, di mana yang kena, apa rasanya. Karena di dalam lapangan kan dari tempat duduk kita ke tempat orang yang cedera butuh waktu. Kita cuman dikasih sebaiknya itu 15 detik kita udah nyampe di mereka. Dan percakapan kita dengan mereka di lapangan two taps tadi itu prosesnya 15 detik harus selesai. Jadi makanya kenapa tim fisioterapi itu harus duduk di pinggir lapangan, itu nggak bisa main handphone, nggak bisa ngobrol. Karena dia harus melihat. Dia harus melihat. Jadi pas mereka lihat gitu, wah yang ketendang ankle-nya. Jadi kita nggak perlu nanya lagi nih, cuman bilang sakit. Kayak sakitnya tuh gimana gitu. Jadi kalau dia sakit patah, sakit tertekuk itu kan beda. Gimana bedakannya? Kalau sakit misalnya dia sakit overstretch gitu, berarti nyerinya nggak nyeri banget lah. Tapi kalau dia ada patah tulang, yang namanya tulang retak sedikit aja, itu pasti bakal nyeri banget. Beda responnya. Jadi respon yang kita berikan juga beda nanti. Jadi kalau dia yang kayak langsung di sana pas kita tengok udah lebam, terus dia bengkak langsung, kita nggak mungkin untuk menyarankan dia udah lanjut aja, kita nggak mungkin untuk kayak gitu. Kak Regi butuh waktu berapa lama untuk memahami ini? Memahami kondisi cedera untuk atlet gitu. Kondisi cedera untuk atlet. Pertama kita memang harus paham teori dulu. Kedua kita memang harus punya jam terbang dulu sih di lapangan kalau menurut Egi. Karena gini, teori dan praktisi itu kadang ada berbanding terbalik. Bukan kadang, memang sering beda. Beda banget. Kayak misalnya dia bilang kan, kalau kondisi kayak gini nyerinya segini nih di teori ya, teori. Pas di prakteknya ternyata dia kondisi segini nyerinya lebih tinggi daripada yang di teori. Jadi kalau menurut aku kita harus banyak-banyak untuk turun lapangan dulu supaya benar-benar paham. Yang paling parah aku pernah nemuin di basket waktu itu kejang. Wah? Karena kepalanya kebentur tiang basket. Bukan Steve ya? Pas main Steve itu? Enggak, jadi dia pas main gitu didorong dari belakang, langsung geder kepalanya ke tiang basketnya. Itu pas kayak gitu dia langsung langsung tergelentang, matanya langsung terbalik-balik kayak gitu. Jadi kami kayak orang ayan ya namanya, yang mau busa-busa itu mulutnya. Jadi kami harus memastikan itu yang paling menakutkan bagi aku sih kalau yang itu, karena waktu itu posisinya jam terbang aku baru. Jam terbangnya baru waktu itu ya. Jadi waktu itu masih was-was kayak mati nggak ya gitu. Serius itu pikiran yang kayak mati nggak nih ya. Karena itu pengalaman itu berkesan banget bagi Egi sampai sekarang. Alhamdulillah waktu itu tertolong dan masih hidup, masih main basket. Dari sebelumnya di Kuansing. Iya,
Iya, dari Kwansing Ke sebelumnya. Pekanbaru sejak apa? Sejak 2012 akhir ya, semester awal jadi fisioterapi lah, semester awal ngambil kuliah fisioterapi. Oh, jadi pas waktu kuliah itu sudah coba terjun ke lapangan? Belum, aku terjun ke lapangan tahun 2017 di klinik. 2017 dulu di basket, baru abis itu sering ikut-ikut basket, terus ikut sepeda, ikut diundang untuk futsal, diundang untuk pencak silat, kayak gitu. Dari situ Iya. mulai ini ya. Dari situ mulai berkembangnya. Baru sekarang kita tiba di tim ini.